Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadine Situmorang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang sebelumnya sudah kami rancang. Adapun judul mind mapping itu adalah Legal Privacy and Ethical Issue in Computer Security. Jadi, mind mapping ini bertujuan untuk menetapkan bahwa keamanan komputer yang komprehensif tidak hanya memerlukan solusi teknis, melainkan juga memerlukan kepatuhan mutlak terhadap kewajiban hukum atau legal, pengorbanan terhadap hak-hak data individu atau privasi, dan komitmen keberlanjutan terhadap prinsip-prinsip moral atau etika. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tiap-tiap poin yang ada pada mind mapping. Dimulai dari yang pertama. Jadi, yang pertama itu adalah aspek of protection of computer security atau aspek dasar perlindungan keamanan dalam komputer. Tujuan akhir dari keamanan komputer adalah melindungi berbagai elemen. Di sini saya mencantumkan ada 5 aspek penting, 5 aspek perlindungan utama yang perlu kita fokuskan. Yang pertama itu protecting computing system against criminals atau melindungi sistem komputasi dari kriminal. Ini adalah pertahanan dasar terhadap hacker, malware, dan segala bentuk akses tidak sah yang menargetkan hardware, software, dan infrastruktur jaringan kita. Yang kedua itu ada proteksi kode dan data. Nah, di sini yang berarti melindungi kode dan data. Ini terkait erat dengan hak cipta atau hak kekayaan intelektual, di mana di sini itu bertujuan memastikan bahwa software dan data yang kita buat tidak disalin atau disalahgunakan oleh sembarang pihak. Yang ketiga itu ada proteksi programmers and employers right, atau melindungi hak programmer dan pemberi kerja. Kita perlu melindungi hak cipta programmer atas karyanya, sekaligus mengklarifikasi kepemilikan software yang dikembangkan di tempat kerja. Yang keempat itu ada protecting private data about individuals, yaitu melindungi data pribadi individu. Di era digital ini, data pribadi contohnya itu nama, lokasi, nomor telepon, alamat rumah, nomor induk kependudukan, dan lain-lain harus dilindungi dari eksploitasi dan kebocoran data atau penyalahgunaan. Yang kelima itu ada proteksi user of programs. Ini adalah melindungi pengguna program, di mana memastikan bahwa software yang kita gunakan itu aman, bebas dari vektor dan tidak mengumpulkan data sensitif tanpa izin yang jelas. Yang kedua di sini ada poinnya proteksi program dan data. Ini adalah penjelasan dari proteksi kode dan data, di mana pada proteksi program data ini saya mencantumkan ada 3 hal penting yang perlu dilindungi, yaitu yang pertama copyright, yang kedua fair use, yang ketiga digital millennium copyright act. Nah, yang pertama itu ada hak cipta atau copyright. Pada hak cipta diperlukan perlindungan, di mana melindungi ekspresi ide, cara ide diwujudkan. Misalnya dalam kode sumber program, bukan ide itu sendiri. Yang kedua itu ada fair use. Fair use ini adalah pengecualian penting terhadap penggunaan terbatas atas materi berhak cipta. Diperbolehkan tanpa izin untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan, pengajaran, ataupun penelitian. Yang ketiga itu digital millennium copyright act. Ini adalah undang-undang yang dikembangkan oleh Amerika Serikat yang mengkriminalkan produksi atau penyebaran teknologi yang bertujuan menghindari tindakan perlindungan hak cipta atau anti pembajakan. Kemudian poin yang ketiga adalah intellectual property rights. Nah, di sini ada 2 poin yang penting, yaitu patents dan trademarks. Patents itu adalah invensi. Nah, pada patents ini ada 2 hal yang penting. Yang pertama itu perlindungan, di mana melindungi invensi yaitu berupa alat atau proses untuk menjalankan suatu ide. Kemudian akurat. Patent diberikan kepada orang yang pertama mengajukan atau mendaftarkan invensi, bukan yang pertama kali menemukannya. Kemudian ada trademarks atau merek dagang. Trademark ini
Eee, ada juga hal pentingnya seperti perlindungan, di mana trademark ini adalah kata, frasa, ataupun simbol maupun desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari sumber tertentu dan membedakannya dari kompetitor. Contohnya itu eh, sebuah merek produk satu perusahaan. Nah, merek ini tidak boleh dicontoh atau di-copy oleh perusahaan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada trade secret atau merek dagang. Nah, trade secret ini definisinya adalah informasi internal yang bersifat proprietary atau yang disebut juga milik sendiri dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, karakteristiknya itu seperti satu, tidak diungkapkan ke publik, dua, tidak memiliki masa kadaluarsa dalam dalam jangka kerahasiaannya dijaga, yang ketiga dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan, contohnya itu adalah proses bisnis unik atau kode sumber dan algoritma tertentu. Kemudian yang kelima ada information and the law. Di sini topik hal penting, poin penting yang dibahas pada information law itu adalah information commerce, database ownership, e-publishing, dan e-commerce. Nah, di information and the law ini mencakup keempat aspek yang ada pada poin ini, di mana ini adalah isu hukum yang meluas ke information e-commerce, database ownership, e-publishing, dan e-commerce. Hukum harus tetap beradaptasi untuk mengatur transaksi dan aset digital ini. Jadi fungsinya itu adalah hukum ini yang mengatur transaksi dan aset digital pada keempat aspek yang ada pada poin information and the law ini. Kemudian yang ke-6 itu ada employer and employer rights atau hak karyawan dan pemberi kerja. Nah, bagaimana hukum mengatur kepemilikan inovasi yang terjadi di tempat kerja? Di sini yang pertama itu poin yang pertama adalah work for hire doctrine. Nah, konsep hukum di mana work for hire doctrine ini adalah konsep hukum di mana yang dibuat oleh karyawan dalam lingkup pekerjaan dianggap sebagai milik pemberi kerja. Kemudian yang kedua itu patent rights atau kepemilikan software, di mana kepemilikan software yang dikembangkan di tempat kerja umumnya menjadi milik perusahaan. Namun ini harus diatur secara jelas dalam kontrak. Kemudian yang ketiga ada trade secret obligation atau kewajiban rahasia dagang, di mana setiap karyawan yang terikat oleh kewajiban untuk menjaga rahasia dagang suatu perusahaan bahkan setelah mereka berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ownership of software developed at work atau hak paten atau disebut juga ini contohnya itu hak paten. Dan ini karyawan mungkin diminta untuk mengalihkan hak paten atas invensi yang mereka buat selama bekerja pada perusahaan. Nah, kemudian masuk ke bagian poin computer crime, di mana pada computer crime ini ada dua rules, yaitu rules of property dan rules of evidence. Rule of property adalah bagaimana kejahatan yang melibatkan masalah bagaimana hak kepemilikan digital dilanggar. Sedangkan rules of evidence adalah yang melibatkan masalah atau aturan tentang bagaimana bukti digital, contohnya itu log file atau metadata yang dikumpulkan, disimpan, dan juga dihadirkan di pengadilan seperti itu. Nah, kemudian masuk poin why computer crime is hard to prosecute atau mengapa sulit dituntut. Nah, di sini saya cantumkan beberapa alasan mengapa si komputer crime ini atau mengapa dia sulit dituntut. Yang pertama adalah lack of physical evidence, di mana ini artinya adalah kurang bukti fisik.
Bukti digital itu rentan dan sulit diyakinkan di pengadilan tradisional. Yang kedua itu difficulty proving intent atau sulit membuktikan niat atau intent tersebut, si niat tersebut. Di mana sulit membedakan antara kesalahan teknis dan juga tindakan kriminal yang disengaja oleh pelaku. Kemudian yang ketiga adalah criminals can hide identity, di mana si pelaku menyembunyikan identitas atau disebut juga ini anonimitas di internet yang membuat atau yang mempersulit proses pelacakan dilakukan. Yang keempat adalah cross-border jurisdiction issues, di mana ini adalah isu jurisdiksi atau lintas batas. Kejahatan sering melibatkan pelaku dari satu negara dan korban dari negara lain. Ini adalah maksudnya, contohnya di suatu negara terjadi kejahatan di mana si pelakunya itu adalah orang yang berkependudukan di negara tersebut, namun korban kejahatannya itu adalah orang yang berasal dari negara lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rapidly evolving technologies, di mana ini yang berarti adalah keadaan di mana teknologi berkembang cepat. Saking berkembangnya teknologi secara cepat, itu seringkali tertinggal di belakang. Nah, hal ini menyebabkan hukum seringkali diabaikan atau tidak diindahkan lagi seperti itu. Kemudian ada status atau undang-undang. Beberapa undang-undang kunci yang mengatur ruang cyber adalah di sini ada 4 undang-undang yang mengatur computer security ini, atau yang mengatur di kejahatan-kejahatan cyber. Contohnya yang pertama itu adalah Computer Fraud and Abuse Act. Dan yang kedua Electronic Communication Privacy Act, di mana kedua undang-undang ini adalah undang-undang yang dibuat atau undang-undang federal utama di negara Amerika Serikat yang dibuat untuk melindungi sistem komputer dan juga komunikasi elektronik di negara tersebut. Seperti itu. Yang ketiga itu ada Privacy Act, di mana undang-undang ini mengatur bagaimana pemerintah federal mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan informasi pribadi, atau penjelasannya ini adalah bagaimana cara menyimpan atau mengumpulkan informasi pribadi dengan baik agar tidak melanggar setiap privasi yang ada. Kemudian ada relevant international and national laws. Contohnya including Indonesian's IT law, karena hukum nasional dan internasional yang relevan di Indonesia ini mencakup undang-undang IT atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur akses ilegal dan manipulasi data. Kemudian pemilihan selanjutnya itu ada cryptography and the law. Kriptografi dan hukum ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu export controls, di mana export controls ini adalah regulasi yang membatasi ekspor teknologi kriptografi kuat karena pertimbangan keamanan nasional. Yang kedua yaitu poin free speech issue atau pertanyaan etika dan hukum. Apakah kode kriptografi dianggap sebagai bentuk ekspresi yang dilindungi? Dan yang terakhir itu ada escrow. Escrow ini adalah sebuah konsep di mana ini adalah konsep kunci deskripsi disimpan oleh pihak ketiga yang dapat mengakses data transkripsi dalam keadaan tertentu. Misalnya keadaan tertentunya itu adalah izin dari pengadilan atau izin pengadilan. Nah, kemudian privasi yang pertama itu privasi. Pada privasi ini ada 3 aspek penting, yaitu yang pertama threats, yang kedua control, dan juga legal protection.
Yang pertama adalah threats atau ancaman. Ancaman meliputi pencurian identitas, agregasi data, dan data mining yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk membuat profil pribadi serta pengawasan yang tidak sah. Kemudian yang kedua itu controls. Controls ini ada perlindungan teknis dan juga legal. Nah, pada perlindungan teknis ini, contohnya itu penggunaan alat anonimitas, kemudian autentikasi yang kuat, dan yang terakhir, mekanisme consent yang jelas. Nah, pada legal proteksi, contohnya itu adalah sebuah perlindungan yang berbentuk perlindungan hukum yang spesifik. Contohnya itu GPDR dan HIPAA. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin ethical issue. Di mana di ethical issue ini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama ethical pluralisme. Pluralisme etika adalah etika tidak selalu memberikan satu jawaban yang benar. Ada beragam pandangan moral dan keputusan etis seringkali berada di area abu-abu. Seperti itu. Kemudian, case study. Nah, pada studi kasus, ini digunakan untuk menguji dan memperkuat pemahaman prinsip etika dalam situasi yang nyata. Kemudian, kode of ethics atau kode etik. Kode etik ini berupa atau panduan perilaku profesional dari organisasi, contohnya seperti ACM dan IEE yang mendorong praktik yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu pada poin social engineering. Nah, atau rekayasa sosial. Di sini saya ada 3 poin. Yang pertama itu adalah manipulasi people into giving access, atau ini adalah definisi dari si social engineering. Nah, si manipulasi people into giving access ini memiliki definisi sebagai seni memanipulasi orang agar memberikan akses atau informasi rahasia. Kemudian yang kedua itu ada Kevin Mitnick method atau metode Kevin Mitnick. Kevin Mitnick peretas terkenal menunjukkan bahwa manusia seringkali merupakan mata rantai terlemah dan serangan lebih sering berhasil karena teknik persuasi daripada kerentanan teknis. Seperti itu. Kemudian ada teknik, di mana teknik ini adalah cara-cara yang digunakan pada social engineering ini, seperti itu. Kemudian ada poin yang selanjutnya, yaitu clean controls. Di sini saya sudah mencantumkan poin penting yang paling penting pada materi controls ini, di mana yang pertama itu reduce and contain the risks of security breaches. Di mana si controls ini mempunyai tujuan, yaitu tujuannya untuk mengurangi dan mengatasi risiko pelanggaran keamanan. Yang kedua itu poin pentingnya adalah prinsip utamanya seperti yang dikatakan oleh Bruce, bahwa security is not a product, atau keamanan bukanlah produk, melainkan sebuah proses. Ini menekankan bahwa keamanan adalah upaya berkelanjutan, bukan hanya membeli software sekali pakai, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah education and misinformation, atau pendidikan dan informasi atau kurang informasi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi atau penjelasan singkatnya terlebih dahulu. Kemudian saya cantumkan di sini beberapa contoh. Contohnya yaitu SQL
slammer, kode red, buffer overload attacks, lack of user awareness, dan importance of trading. Nah, yang pertama, di dalam pendidikan dan di dalam education and misinformation ini ada kurangnya kesadaran oleh pengguna. Nah, di sini banyak serangan yang terjadi hanya oleh karena pengguna tidak menyadari risiko yang ada atau risiko yang